kembali lagi di channel YouTube Ian Tanisi. Pada video kali ini, setelah sekian lama, gue akan buat prediksi tentang beberapa match penting di Liga Inggris, La Liga, dan Serie A. Pertama itu ada Chelsea versus Manchester City. Gue lihat ini bakal jadi match yang seru ya. Kenapa? Karena kedua tim ini sama-sama memperebutkan posisi puncak klasemennya. Sangat ketat ya, dengan MU, dengan Liverpool, dan dengan Brighton. Nah, di sini gue sedikit mengunggulkan Chelsea. Kenapa? Karena dari tren positif Chelsea yang menang terus, walaupun kadang ada menang tipis. Ya, Tuchel selalu bisa mengatasi banyak sekali tim ya, terutama di babak kedua ketika babak pertamanya mentok. Manchester City agak tidak jelek, cuman sepertinya sangat susah mencetak gol. Liverpool yang trionya begitu mematikan dan serangannya baik sekali, tidak mampu menjebol gawang Chelsea ketika bermain dengan 10 orang. Apalagi City yang susah sekali mencetak gol. Kipernya itu Edouard Mendy itu sangat jago. Siapa suruh tidak membeli striker ini, Pep keras kepala juga. Jadi gue sedikit mengunggulkan Chelsea, apalagi Chelsea bermain di kandang. Ya tipis-tipis lah skornya ya. Kemudian ada MU versus siapa ini? MU versus Aston Villa. MU habis kalah kemarin lawan West Ham di Carabao Cup. Aston Villa ini kepercayaannya lagi tinggi ya. Kemarin habis menang Everton kalau tidak salah. 3-0 ke 3-1 itu. Leon Bailey yang brace ya. Tidak tahu cederanya kambuh atau bisa dimainkan di match ini. Kalau MU bermain dengan pemain yang full tim itu mungkin, apalagi bermain di kandang ya, di Old Trafford, itu bisa sangat memenangkan pertandingan ini. Dan gue nggak tahu apakah Emi Martinez sudah kembali atau tidak. Jadi kalau Emi Martinez sudah kembali, ini akan menyulitkan MU. Bisa aja Ronaldo mencetak gol lagi, tetapi tidak membuahkan kemenangan untuk MU. Mengingat padatnya jadwal ya, kemarin juga ada midweek karena Carabao Cup ya. Belum lagi MU minggu depan bermain di Champions League. Ini pintar-pintarnya Ole untuk menghemat energi dari para pemain agar tidak cedera. Jadi di match ini gue tetap mengunggulkan MU. Murni gue melihat kualitasnya memang masih di atas Villa, cuman ya Ole gitu. Skornya tipis-tipis lah. Ole kata Justin ya, miskin taktik ya. Kemudian ada Brentford versus Liverpool. Brentford barusan menang 7-0 di Carabao Cup melawan Liverpool. Kemarin Liverpool pakai banyak sekali pemain lapis ketika menang lawan Norwich. Minamino brace ya. Klopp sepertinya ingin membuktikan bahwa kekuatan pemain lapis duanya tidak seburuk yang orang kira. Bermain di kandang Brentford, saya prediksi ini bakal jadi match yang alot buat Liverpool, karena Brentford ini kalau gue bilang tim promosi musim ini yang paling konsisten dan bisa menyulitkan tim-tim IPL lainnya dibanding Norwich dan siapa tuh, gue lupa yang satu lagi, tak tahu lah ya. Tapi gue tetap mengunggulkan Liverpool ya, apalagi ketika mereka bermain dengan full team. Tidak tahu Firmino sudah balik atau belum. Dan ini bakal jadi tugas yang berat bagi David Raya untuk menahan serangan Liverpool. Kemudian ada Derby London Utara, Arsenal versus Tottenham. Gue sedikit mengunggulkan Arsenal sebagai fans Arsenal. Kenapa? Karena beberapa match ini Arsenal dalam tren menanjak, clean sheet terus, tidak terkalahkan, menang terus walaupun tipis-tipis.
Tapi gue tetap tidak melihat permainan yang benar-benar meyakinkan dari Arteta ya. Dan sebenarnya Spurs juga lagi menurun karena kapan terakhir mereka menang? Ya, bulan lalu. Karena waktu itu kalah terus sekarang. Kemarin juga ya menang adu penalti di Carabao lawan Wolves ya. Wolves yang peringkat degradasi sekarang. Jadi ya apalagi Arsenal bermain di kandang. Ini jadi pembuktian bagi Arteta apakah dia memang layak atau tidak. Dikarenakan kemenangan-kemenangan mereka juga lawan tim kecil. Bukan tim kecil, tim yang menengah ke bawah, tim yang calon-calon degradasi gitu. Dan untuk Spurs, jika mereka bisa memenangkan pertandingan ini ya, ini akan baik bagi moral mereka untuk membangkitkan sisi positif dari tim mereka, terutama setelah lama tidak menang. Tapi gue akan sedikit mengunggulkan Arsenal dengan skor tipis. Tetap saja sejelek-jeleknya Arsenal, mungkin match ini bakal tetap imbang ya dengan seri mungkin. Tapi kalau Arsenal lagi on fire, Arsenal bisa memenangkan match ini. Kemudian kita ke Serie A. Serie A itu ada Napoli versus Cagliari. Ini Napoli auto menang ya pasti ya. Apalagi mereka lagi gila dengan Luciano Spalletti. Tiba-tiba naik dari musim lalu, seperti ingin membalaskan kemarin musim lalu itu kan. Di match terakhir mereka gagal lolos ke zona Eropa kan. Nah sekarang ini adalah pembuktian setelah pergantian pelatih dari Napoli. Kemudian Juve versus Sampdoria. Sampdoria ini juga bukan tim yang lemah ya, yang menengah ke bawah sih, cuman bukan tim yang bisa dianggap enteng karena bisa mengejutkan walaupun bermain di kandangnya Juve. Gue tetap mengunggulkan Juve sedikit ya, murni karena kualitas pemain ya, walaupun Allegri ini bukan Allegri yang dulu, bukan Allegri yang kita kenal. Dengan kemenangan Juve kemarin lawan Spezia 2-3 itu bisa membangkitkan motivasi dari para pemain untuk memenangkan laga ini. Kalau imbang atau kalah lagi, wah itu berat untuk bisa bersaing di zona Eropa. Apalagi mereka sekarang peringkat berapa ya? 16 atau 15, lupa juga. Spezia lawan Milan. Spezia tim promosi yang cukup menyulitkan, terutama ketika mereka bermain di kandang ini akan bertemu Milan ini agak strategi Pioli ini lebih ke fisik ya bisa dibilang. Tapi Milan juga ya Milan. Jadi gue prediksi match ini bakal alot. Tapi Milan gue lihat bisa kesandung di match ini lawan Spezia. Mungkin imbang, bisa juga kalah. Tapi semoga tidak ya. Inter Atalanta. Wah, ini seru ini. Atalanta ini lagi awal musim ini agak startnya buruk ya. Perlahan-lahan mulai naik. Inter setelah kecuali saat kalah melawan Madrid ya, mereka kayaknya menang terus. Dan lawan Madrid juga tidak jelek mainnya, malahan bisa menang itu. Ya Inter di bawah Simone Inzaghi bermain sangat atraktif dan luar biasa. Respect buat Inzaghi. Sangat mulus sangat tidak ada hambatan lah. Sirkulasi bolanya begitu lancar. Tapi Atalanta tidak bisa diremehkan juga. Mereka ini kan kontestan Champions League ya. Jadi Gasperini tidak akan membiarkan anak asuhnya untuk kehilangan poin lagi, terutama di kandang Inter. Tapi Inter gua prediksi tetap akan menang ya, dengan skor ya tipis atau agak selisihnya 2 gol, karena kualitas mereka tentu di atas Atalanta dan tren mereka juga positif belakangan ini. Atalanta ini kan naik turun ya, baru perlahan-lahan naik. Jadi ini akan jadi match yang sangat seru untuk penonton yang tidak mendukung kedua tim. Lanjut ada Lazio versus Roma. Ini duel tim ibu kota.
mempertaruhkan harga diri. Lazio tidak boleh kalah. Kenapa? Karena Lazio jika kalah atau seri saja ini bakal sulit nih untuk ke zona Eropa. Sementara Roma kemarin dapat efek shock ya, sempat kalah kemarin. Terus habis itu menang 1-0 lawan siapa itu, gol tunggalnya Tammy Abraham. Itu sedikit mengembalikan kepercayaan diri mereka. Jadi dalam 2 match terakhir ini Roma agak sedikit beruntung. Kenapa? Karena kalahnya juga tidak banyak dan menangnya 1-0. Dan sebelum kekalahan itu juga itu golnya di menit terakhir itu kayaknya El Shaarawy ya. Jadi Roma ini kalau bisa dibilang 50-50 ya, imbang kayaknya match ini ya. Lazio mungkin akan menguasai daerah lini tengah dan penyerangan ya, sementara Roma mungkin karena Mourinho karena bertahan dan serangan balik ya, harusnya sih begitu ya. Cuman kiper Roma ini Rui Patricio sangat berpengalaman, jadi ini akan jadi tugas berat bagi Immobile untuk menjebol gawang Roma. Jadi Roma musim ini gue lihat keren banget di bawah Mourinho. Tapi Mourinho semoga tidak seperti di Spurs ya, lagi bagus tiba-tiba anjok. Kita lanjut ke Liga Spanyol, ada Alaves versus ATM, Atletico Madrid. Alaves ini ranking 20 ya, main di walaupun bermain di kandang Alaves, gue rasa ATM akan menang mudah. Soalnya beberapa pertandingan terakhir ATM selalu menang dengan cara yang sulit. Menang dengan ya menit injury time lah. Itu juga nggak tahu kenapa menit tiap Atletico main itu menitnya selalu panjang banget ya. Mafia La Liga kayaknya. Nggak, bercanda. Ya, gue kira ATM bisa memenangkan laga ini ya. Kalau nggak sih keterlaluan. Karena ini perebutannya Madrid juga lagi on fire ya. Lagi sedikit saja kepleset ATM ini Madrid bisa makin menjauh. Kemudian ya Madrid lawan Villarreal di kandang Madrid, gue sangat bisa melihat Madrid bisa memenangkan laga ini. Sementara Villarreal ini angin-anginan, agak naik turun. Dengan kepercayaan diri menang 6-1, terutama Asensio, ini bisa menjadi nilai tambah bagi Madrid untuk mengalahkan Villarreal di hadapan Santiago Bernabeu. Bahkan gue kira bisa membantai ya. Dan match ini akan menjadi pembuktian Ancelotti apakah mereka bisa konsisten atau tidak. Karena gue lihat pemain-pemainnya sudah perlahan-lahan kembali seperti Toni Kroos. Kemudian Barca versus Levante. Levante ini tim menengah ke bawah. Jadi dengan bermain di Camp Nou harusnya Barca bisa memenangkan pertandingan ini. Barca dalam 2 match terakhir setelah kalah melawan Munchen, permainannya agak seperti tidak ada semangat, baik itu dalam menyerang ataupun bertahan. Jadi sebenarnya ini tergantung pada pemainnya, ingin memenangkan pertandingan ini buat Ronald Koeman atau tetap bermalas-malasan sampai Koeman dipecat. Karena ini Levante, harusnya sih bisa menang ya, apalagi di Camp Nou, apalagi backnya Mustafi ya, Levante ya. Ya segitu saja prediksi dan pembahasan untuk pertandingan dari Liga Eropa minggu ini. See you in the next video.